ya. Jadi ini kita buat semacam manajemen siswa gitu. Ada dashboard, chart, CRUD, standar lah, Laravel. Dan untuk JS-nya kita pakai yang standar juga aja, pakai jQuery. Nah, jadi biasanya saya pengguna kode igniter ya. Ini kebutuhan sih untuk Laravel atau kode igniter. Kalau emang proyeknya skalanya besar, kita bisa pakai Laravel. Kalau sedang atau kecil cukup kode igniter aja. Oke, kita bahas satu-satu mungkin. Ini saya close dulu. Oke, jadi di sini punya halaman indeks atau halaman awal ya. Halaman awalnya aku arahkan ke login. Terus di sini juga ada register untuk pendaftarannya. Nah, untuk database-nya ini sudah disiapin database, ada dua aja, kita gunain dua aja untuk login, sama untuk manajemen siswanya. Oke, ini udah kita running. Kita restart dulu aja. Oke, mungkin kita bahas di bagian rute ya. Jadi rute di sini adalah untuk routing atau pengarahan, bisa buka di folder route terus di web.php. Oke, jadi ini untuk route saya. Jadi ini udah aku punya beberapa page. Ada dashboard, ada chart, terus di sini juga ada register, login, logout. Nah, di sini ada rute group. Kenapa saya pakai rute group? Karena ini nanti bisa diakses hanya ketika mereka udah login. Nah, di sini aku pakai middleware-nya Laravel nih. Middleware namanya user session. Nah, untuk user session ini saya create sendiri. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mengecek setiap page. Jadi ketika kita load sebuah page, yang ada di root group ini, dia akan mengecek mereka ini udah login atau belum. Nah, caranya gimana? Itu kita masuk ke HTTP-nya, terus di bagian check user session. Nah, ini yang udah aku buat sendiri. Untuk tambahkannya bisa lewat kernel di user session. Karena ini yang saya tambahkan sendiri. Nah, di sini ada pengecekan. Misalkan ada nggak nih login. Jadi ketika login, saya membuat session dengan nama login. Nah, ketika tidak ada nama login, maka akan aku lempar di halaman loginnya. Oke, mungkin kita coba jadi contohnya kayak gini case-nya. Misalkan ini kondisinya belum ada session atau belum login, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, dia balik lagi nih ke halaman indeksnya karena ada pengecekan bahwa nggak ada login, nggak ada session login yang bernama login. Nah, pembuatan session login ini dilakukan ketika ada proses masuk atau login di ini. Ada proses login jika ini ada pengecekan passwordnya. Kebetulan aku pakai MD5 untuk enkripsi biar lebih aman aja. Jadi bentuknya nanti bukan langsung string gitu. Jadi enkripsi namanya. Ini aku mau cek ada username sama password atau enggak. Ketika lebih dari 0, maka buat session. Nah, ini session loginnya ada di sini untuk pengecekannya. Mungkin kita coba register dulu ya. Nah, kenapa bisa akses register? Karena itu di luar root group dari middleware user session. Nah, ini kan di luar. Oke. Jadi ini kita coba register. Misalkan admin, passwordnya admin. Kita daftar. Nah, di sini pakai ajak ya untuk postnya. Kita coba.
Oke, jadi karena aku jelasin di untuk back register di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa poin. Nah, jadi tadi admin ya. Nah, untuk ke database-nya ini dienkripsi menggunakan MD5. Jadi enggak admin aja, jadi ada enkripsinya. Nah, aku jelasin untuk register di sini ada external title. Ini title fungsinya untuk penamaan PK aja. Ada section content. Nah, di sini ada form simpan dengan username dan password. Nah, jadi ini kan pakai ajak ya. Jadi ketika ini di submit, dia post ke controller user register. Form serialis di sini mengirim value dari inputan username dan password. Nah, ketika berhasil munculkan di sini aku pakai suite alert untuk alertnya. Jadi sebenarnya bebas sih, biar lebih rapi aja pakai suite alert. Jadi postnya itu nanti ke user register sesuai rootnya di sini. User register ini pakai controller user. Jadi sebelum dimasukkan ke database untuk password ini kita enkripsi ke MD5-nya dulu. Nah, untuk layout ini aku pakai 2 karena CSS login sama register itu beda dengan yang di dashboard ya. Sekarang kita coba login admin, kan kita salahkan loginnya 1, 2, 3. Nah, di sini akan ada alert login gagal karena nggak sesuai. Kita bahas yang login. Jadi untuk login seperti sama kayak register, tapi dia nembaknya ke metode yang login. Pakai yang login ini. Nah, di sini ada pengecekan. Di sini return count. Jadi ketika post ke login, dia akan menghitung dari query. Nah, kebetulan saya suka query manual ya. Jadi pakai DB select ini. Select from admin, dari username, and password, sama dengan ini. Nah, ketika udah dapat, baru di count. Ketika count ini menghitung jumlah baris yang ditemukan. Misalkan barisnya tidak ditemukan, jika baris yang ada ditemukan, yang baris yang diambil dari count tadi 0, maka gagal. Nah, ketika berhasil, maka kita redirect ke dashboard dengan membuat session di sini. Kan kita coba admin. Oke, di sini udah login. Nah, ketika login kan buat session. Di dashboard tadi kan ada pengecekan apakah ada session atau enggak. Nah, di sini ada dashboard laki-laki, perempuan, total siswa, total user. Juga ada pencarian, misalkan kita cari it, ada sort-nya juga. Nah, sekarang kita jelasin, sekarang aku jelasin untuk penggunaan dashboard-nya. Kita buka controller dashboard sama view untuk dashboard-nya. Nah, di sini ketika load index, ini ada beberapa data yang ditarik untuk ditampilkan di view. Salah satunya kayak data siswa, ngambil data siswa. Di sini ada laki-laki untuk menghitung jumlah yang laki-laki, perempuan, sama total user. Ini sebenarnya basic ya untuk query-nya, where jenis kelamin laki-laki, where jenis kelamin perempuan. Terus kita load di view dengan memasukkan database, dari variabel yang sudah ambil dari database tadi. Nah, kayak laki ini kan tadi ring-nya data laki. Nah, ini tinggal kita tampilkan aja. Laki-laki, perempuan, total siswa berarti ditambahkan aja. Kayak gitu. Oke, untuk tambahnya sama ini pakai ajak juga ya.
Jadi ini pakai modal karena inputannya nggak terlalu banyak, kita pakai modal aja. Coba input. Oke. Lagi nama kita simpan. Ada proses. Ini kalau berhasil, ya kan seharusnya nambah di tabel, terus juga nambah di atas tadi. Nah, ini udah nambah. Lagi 3,1 totalnya yang kita input tadi. Kita coba cek. Nah, ini udah tambah. Terus ketika kita edit, tadinya udah rekaman. Udah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk editnya. Kita coba editnya jadi coba edit. Nah, tadi titelnya udah berubah kan? Tadi tambah siswa, sekarang edit siswa. Kita simpan. Oke, udah jalan untuk editnya. Kita coba edit. Sekarang kita coba ke function hapus. Udah jalan juga. Nah, sekarang kita bahas untuk source code-nya. Jadi sini ada beberapa function ajak ya untuk jQuery-nya. Dia ada edit, ada tambah, dan ada untuk hapus data. Nah, karena tadi menggunakan modal jadi kayak yang pop up input datanya tadi. Nah, itu ditambahkan di buttonnya. Jadi kayak edit ini tambahkan on click edit dengan parameter ID siswa. Hapus parameter ID siswa. Kalau tambah ya tinggal tambah. Nah, setiap ada perubahan, setiap ada action, itu ada perubahan URL di sini. Jadi aku buat root siswa / tambah untuk tambah data siswa / edit untuk edit siswanya. Nah, ini untuk URL dinamik. Ketika ada action tambah, URL-nya berubah jadi tambah. Ketika ada action dari button edit, URL-nya diedit. Nah, ketika tambah, berarti tinggal URL-nya tambah, titel di atas tadi berganti jadi tambah siswa, modalnya di show. Ini tadi tinggal proses. Ketika berhasil, langsung proses berhasil. Nah, ketika edit, URL-nya berarti ganti edit. Nah, di sini ada tambahan. Berarti ketika edit kan datanya tadi otomatis sudah terisi ya. Nah, itu ada. Nah, ini get data dulu. Nah, untuk memudahkan ketika edit itu ngambil datanya dulu. Jadi siswa get select. Itu ngambilnya dari user. Jadi siswa. Nah, di sini untuk query back end-nya ya. Tadi kan front end-nya. Nah, di sini misalkan tambah source-nya kayak gini, misalkan edit source-nya kayak gini. Nah, berarti ketika edit ngambil dulu data-datanya itu dari get select di sini, data bersiswa, ID sama dengan request ID yang dikirim. Nah, baru nanti respon ini ditampilkan di tiap inputnya. Untuk function tambah hapus delete, langsung gunakan function db table siswa insert. Ketika edit, berarti ada where-nya. Kan where-nya tadi udah dapat dari ID yang dikirim. Jadi setiap action itu kirim parameter ID juga tuh. Untuk dapatkan. Nah, itu parameter ID dikirim di controller. Karena ID ini aku buat unik, jadi nggak mungkin sama. Jadi setiap penambahan data untuk ID itu otomatis berurut. Itu pakai auto increment fiturnya MySQL ya. Nah, untuk menambahkannya tinggal klik, terus itu ada auto increment, nanti otomatis nambah-nambah sendiri. Karena yang unik itu primary key-nya kita pakai untuk edit. Kenapa nggak pakai nis? Nanti kalau pakai nis, ketika kita rubah nisnya, kan udah berubah di situ. Jadi pakai yang unik dan nggak bisa diedit yaitu ID. Gitu. Atau hapusnya seperti ini, siswa where ID delete. Itu untuk di back dashboard, ini tambah siswanya sama.
Oke, sekarang kita ke chartnya ya. Nah, untuk chartnya, oh ya, ini ada fungsi aktif dari menu. Saya jelaskan untuk navigasi menunya ya. Jadi kan ada penamaan menu, terus ada aktif menunya. Nah, itu dapatnya dari layout. Terus juga ada nama di sini. Nah, nama ini dapatnya dari session. Jadi ketika tadi login kan kita create 2 session, session username sama session login. Nah, di sini load.js, load kontennya. Jadi ada beberapa yield di yield ini. Ada yield konten, ada yield untuk JS. Jadi di sendiri-sendirikan. Nah, ini ada CRF token karena setiap post itu butuh CSRF kalau di Laravel. Nah, untuk aktif enggaknya, jadi kan ketika pick aktif dia ada style ini. Nah, itu pakai request ini. Request is chart, URL-nya chart, maka tambahkan style aktif. Nah, untuk di chart ini kita buka di chart. Ini pakai chart JS ya. Jadi ada donut chart sama bar chart. Di sini muncul nih yang malang berapa, yang memanjang berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, untuk load-nya, jadi ketika load view, kita coba di chart. Nah, ini ada pengambilan data siswa, group by, alamat, dan count. Jadi fungsi query ini adalah menggroup by alamat yang sama dan menghitung alamat yang sama. Ini misalkan ada Lumajang 2, ketika di group by, nah itu hitungnya kan ada 2 baris. Itu pakai group by. Terus kita masukkan aja di labelnya di sini. Nah, penggunaannya array ini kan kita menyesuaikan chartnya ya. Jadi harus pintar-pintar penataan array di dalam penggunaan chart ini. Oke, untuk chartnya. Dan udah itu aja sih kayaknya. So, logout berarti sessionnya udah kehapus. Dan seharusnya nggak bisa akses yang di root di dalam chat group tadi. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.